Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan PPT tentang desa wisata yang berjudul Membangun Pariwisata Bersama Rakyat, kajian partisipasi lokal dalam membangun desa wisata di Dieng Pretau. Penulis Desa Titi Raharjana, Jurnal Kawistara Pulau Medua nomor 3 tahun 2012, nomor halaman 225 sampai 235. Baik, perkenalkan nama saya Azizul Ahmad Taufik, NPM 254151005, kelas Kehutanan A, Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Yang pertama, pendahuluan. Kawasan dataran tinggi Dieng dimiliki pesona wisata non-eksotis, berada di ketinggian 2100 mdpl dengan landscape yang mempesona, menjadikannya sebagai pilihan tempat istirahat zaman kolonial hingga sekarang. Asal kata Dieng berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu di, yang berarti tempat yang tinggi atau gunung, dan yang berarti kayang. Dari penggabungan kata tersebut, maka dapat diartikan bahwa Dieng merupakan wilayah yang tinggi berupa pegunungan tempat para dewa dan dewi bersemayam. Soekarno 2004. Dieng Pretau pada zamannya memiliki ekosistem yang unik. Sayangnya kondisi saat ini sudah berubah. Gambaran indah tempo dulu sudah tidak dapat lagi dijumpai. Ekosistem yang telah berubah, bencana akibat kerusakan lingkungan mengendara kawasan yang dulu dikenal sebagai daerah tangkapan air. Metode penelitian. Pada metode penelitian ini menerapkan metode action research. Studi ini menemukan beberapa temuan sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi masalah-masalah dalam pengembangan desa wisata. Yang kedua, pemetaan potensi desa wisata. Dan yang terakhir, identifikasi potensi jaringan antar lembaga yang dapat mendukung keberlanjutan desa wisata di Dieng Kulon. Hasil dan pembahasan. Dapat dilihat dari tabel di atas, masyarakat melihat dalam mendorong perkembangan pariwisata khususnya di Dieng Kulon dan umumnya di dataran tinggi Dieng terdapat kendala internal dan eksternal yang krusial dan segera perlu diberikan solusi guna mendorong perkembangan desa wisata Dieng Kulon yang terus berjalan. Harapannya adalah pihak pemerintah selaku fasilitator dapat mencermati dan memberikan solusi lebih lanjut. Fakta ini memperlihatkan pula bila upaya pembangunan desa wisata bukan saja akan berhasil jika dikelola oleh masyarakat, tetapi memerlukan support pihak pemerintah dalam hal regulasi dan perbaikan infrastruktur, serta dukungan pihak swasta di bidang lainnya. Dari tabel di atas, ternyata ada kesadaran kolektif atas potensi yang dapat dikembangkan, bukan saja membuka homestay semata. Atas kesadaran yang dimiliki inilah akan memudahkan untuk mengajak warga merencanakan model desa wisata yang sesuai prinsip lokalitas, sekaligus mendorong peran serta kesiapan warga desa untuk menjadi pelaku usaha jasa, bukan jasa berprofesi sebagai petani kentang. Warga pun diajak berpikir bahwa aktivitas yang ke depan dapat dikembangkan bukan saja mengandalkan objek-objek juga kestieng seperti telaga, candi, dan kawah, tetapi dengan mengajak wisata on-site ke kebun kentang, ke dapur, ke Tegalan, dan lainnya, sehingga ada integrasi antar sektor pertanian dan sektor pariwisata. Untuk menghasilkan pemetaan interaksi di desa wisata dipakai metode PRA dan dikerjakan bersama warga. Dipahami bersama bahwa hal yang mendorong terjadinya aktivitas wisata adalah ketersediaan objek atraksi wisata. Melalui diskusi bersama warga, tampak adanya pemahaman warga desa terkait dengan titik atau objek wisata yang menjadi daya tarik selama ini, serta sebaran potensi yang dapat diangkat sebagai daya tarik berbasis pertanian di desa Dieng Kulon. Hasil mapping bersama warga selanjutnya diolah dan ditampilkan secara grafis sehingga menjadi map sebaran daya tarik objek wisata area Dieng Platau dan Dieng Kulon seperti tersaji di bawah ini. Langkah ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman bahwa dalam membangun pariwisata bukan semata tanggung jawab masyarakat semata,
Tetapi melalui kerjasama dan kemitraan yang dapat dikembangkan akan mendorong percepatan pelaksanaan pembangunan pariwisata. Untuk saat ini, identifikasi yang berhasil dikembangkan, masyarakat Desa Dieng Kulon juga telah membentuk lembaga pengelolaan pariwisata yang mereka beri nama Dieng Pandawa. Kelompok Sadar Wisata atau Pokdarwis memiliki lembaga ini berfungsi sebagai mitra pemerintah dan menjadi fasilitator dalam pelaksanaan dan monitoring aktivitas pariwisata yang berlangsung di kawasan Dieng, khususnya yang termasuk di wilayah Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara. Awalnya motivasi untuk menata dan membangun kegiatan wisata lebih berorientasi ke wisata pertanian dilaksanakan warga Dieng Kulon memang masih dapat dikatakan embrio, termasuk juga dengan terbentuknya kelompok sadar wisata atau Pokdarwis yang diberi nama Dieng Pandawa. Adapun kelompok-kelompok dalam kegiatan yang bergabung dalam Pokdarwis adalah sebagai berikut. Selain Pokdarwis, dari diskusi bersama warga juga dihasilkan identifikasi lembaga-lembaga lainnya yang ternyata memiliki keterkaitan baik langsung atau tidak dengan masyarakat di desa Dieng Kulon. Bila dicermati lebih lanjut, dapat disajikan dalam matriks sebagai berikut. Simpulan. Kajian menerapkan pendekatan partisipasi, partisipator, approach. Penerapan secara khusus diterapkan pada desa wisata di dataran tinggi Dieng, tepatnya di desa Dieng Kulon, Kecamatan Batur, Banjarnegara. Kajian berangkat dari asumsi bahwa keberhasilan pembangunan apapun bentuknya, termasuk pariwisata, sudah semestinya melibatkan masyarakat sebagai subjek. Warga setempat diberi hak mutlak untuk ikut menentukan masa depan. Selain itu, lewat penerapan metode ini agar tidak ada terjadi kegagalan model pembangunan sebelumnya yang cenderung tidak partisipatif. Oleh karenanya, model kerja partisipatif dalam pendekatan ini dipandang strategis memperbaiki proses perencanaan sebelum atau mengedepankan proses belajar dari dan bersama masyarakat setempat. Dari hasil dialog bersama warga desa Dieng Kulon yang ditunjukkan dengan berbagai metode pengumpulan data, baik partisipasi observasi, wawancara sambil lalu, serta melaksanakan pertemuan berkelompok. Dari proses riset, aksi ini diperoleh rumusan bahwa eksistensi Dieng Platau sebagai destinasi nasional bahkan internasional masih mampu menyedot perhatian para pelancong. Meskipun model wisata konvensional dalam bentuk masif masih mendominasi, tetapi tidak menutup peluang menangkap pewisata minat khususnya tertarik untuk belajar lebih dekat kehidupan masyarakat desa. Adanya motivasi dan dorongan secara kolektif dari sebagian warga di desa Dieng untuk mengelola pariwisata sebagai respon atas semakin tidak menentukannya hasil dari pertanian. Di tingkat komunitas, sudah terbentuk pengolahan pariwisata berbasis desa. Kajian ini pula telah melahirkan model perencanaan partisipatif yang hasilnya antara lain dipahaminya berbagai potensi dan permasalahan yang melingkupi perkembangan pariwisata di Dieng, serta diketahuinya hubungan peran dan fungsi antar lembaga yang dipandang memberikan kontribusi bagi pariwisata di Dieng Kulon, khususnya dan Dieng Platau pada umumnya. Baik, sekian, terima kasih. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.